Halo teman-teman, selamat datang di channel Akmas. Perkenalkan, nama saya Farhan Fahrudoji, selaku tutor di mata kuliah Fisika SN. Di video kali ini kita akan membahas kinematika rotasi. Oke, kinematika rotasi. Let's go. Kita akan belajar tentang ini ya, subjudulnya bisa dibaca. Mungkin langsung aja. Ada istilah dulu benda tegar. Benda tegar itu kumpulan dari banyak sekali titik massa yang jarak antara tiap titiknya tetap. Jadi misalkan nih ada benda, terus dikatakan dia itu benda tegar. Artinya tiap titik massanya tetap. Berarti nggak ada yang sisi lebih berat atau sisi lebih ringan gitu ya. Jadi massanya tersebar rata. Terus gak ada menyusut, gak ada memuai, gak ada jadi tiba-tiba bengkok atau penyok gitu ya. Nah itu benda tegar. Nanti seterusnya kita akan asumsikan benda itu benda tegar. Gerak benda tegar yang umum merupakan gabungan dari translasi dan rotasi. Translasi itu yang kita udah pelajari sebelumnya. Berarti tiap titik masanya itu geraknya sama kayak ini. Geraknya kayak gini semua ya. Kalau rotasi itu dia muterin suatu pusat rotasi. Nah, contohnya yang ini nih, ada translasi plus rotasi, dia gerak juga secara translasi, dan dia muter juga kan ke pusat rotasinya. Oke, lanjut. Analogi gerak translasi rotasi. Nah, kalau di translasi, itu kan kita ngomonginnya posisi ya, posisi dan perubahan posisi, bla 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 gitu. Kalau di rotasi, kita itu ngomongnya sudut dan perubahan si sudutnya. Nah, posisi, kalau di translasi itu posisi, kalau di rotasi itu sudut berarti. Kayak ini baca, posisi itu sudut theta dari suatu garis tertentu pada benda terhadap garis acuan. Ya, sudutnya terhadap garis acuan misalnya sumbu X. Ya, misalkan acuan yang ini. Biasanya ini juga sih, sumbu X positif. Tetanya itu yang ini. Pada gambar di samping, sebuah titik massa di tepi cakram berpindah dari P1 ke P2 yang ini, titik massanya. Nah, kalau ditranslasikan kita berbicaranya perubahan posisinya yang ini. Kalau di rotasi, perpindahan sudut, lagi-lagi yang ini. Delta, theta. Sudut biasanya dinyatakan dalam derajat, tetapi lebih mudah jika dinyatakan dalam radian. Ya, dan seterusnya juga kita bakal pakai radian kebanyakannya. Ya, ini istilah-istilah aja. Jumlah putaran meter per menit itu RPM, rotation per menit berarti jumlah rotasi per menit. Terus ini 360 derajat itu 2 V radian. Itu informasi aja. Kesetaraan translasi rotasi. Sekarang ngomongin ke kecepatan. Kalau ditranslasi, kecepatan itu apa? Perubahan posisi delta S aja simbolnya dibagi delta T. Kalau di rotasi kita pakainya omega. Omega itu perubahan sudut per waktu. Nah, yang ini omega itu perubahan sudut per perubahan waktu. Namanya kecepatan sudut ya. Kalau sesaat ya berarti T-nya mendekati 0, sama aja kayak turunan T terhadap theta terhadap waktu. Gerak rotasi beraturan artinya W-nya tetap, kecepatan sudutnya tetap, berlaku rumus ini. Ini sama apa mirip lagi sama kayak translasi, itu kan ada rumus ini. S akhir ST sama dengan S0 tambah V kali T gitu. Kalau di sini S-nya jadi theta sama V-nya jadi omega gitu. Kesetaraan tuh maksudnya itu. Lanjut, kesetaraan di percepatan sekarang. Kalau di translasi apa? Perubahan V ya, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kalau di rotasi, perubahan kecepatan sudut atau omega per delta T ya gitu. Kalau percepatan sesaat lagi-lagi tinggal T-nya mendekati 0, itu dW per dt, d omega ya. Gerak rotasi beraturan itu W-nya tetap, alfa itu ini ya simbolnya alfa, percepatan sudut itu alfa omega 0. Kalau di GLB gerak lurus beraturan itu yang tetap apa?
V ya, V-nya tetap, percepatannya konstan kan ya, setara tuh. Kesetaraan antara satu rotasi itu maksudnya gitu. Simbolnya aja yang beda-beda ya. Kayak mungkin kalau dirangkum, S itu kalau dirotasi jadi theta, V kecepatan itu jadi omega, percepatan itu jadi percepatan sudut atau alfa. Alfa gitu ya. Sekarang untuk gerak rotasi berubah beraturan. Ya tinggal pakai kesetaraan yang tadi, ya tinggal diubah aja simbol-simbolnya. Jadi gini. Kita lanjut hubungan besaran linear dan sudut. Oke, mungkin ya aku harus jelasin dari ini dulu, definisi dari radian. Kayak radian itu, jadi misalkan ada lingkaran dengan jari-jari sebesar R. Nah, satu radian itu sudut yang membuat panjang busurnya itu R juga. Nah, jadi misal ada lingkaran dengan jari-jari R, terus ada sudut yang mana panjang busur ini ya, itu R juga. Nah, itu disebut satu radian. Kalau panjang busurnya 2R, ya berarti 2 radian gitu ya. Nah, makanya rumusnya itu ini. Bisa diartikan juga, satu radian itu sama aja kayak panjang si busur atau S terhadap jari-jari. Jadi kalau 2 radian gitu berarti panjang busurnya 2 kali jari-jari gitu. Nah, rumusnya tuh ini, theta sama dengan S per R. Nah, ini kalau kita pindah ruas R-nya ke sana, jadi R kali theta sama dengan S kan. Nah, dapatlah rumus yang ini. Nah, ini bisa kelihatan ya, kalau S itu, panjang busur itu sebanding dengan perpindahan sudut. S-nya sebanding dengan perpindahan sudut. Nah, kalau kedua ruas dibagi waktu, S per T itu apa? Itu V kan. Ini dibagi, sorry. Ini dibagi T ini juga dibagi T. S per T itu V. Theta per T itu omega dikali R. Nah, ini sama kayak ini ya. V sama dengan omega kali R. Kalau yang di sini pakai turunan, tapi sama aja. V-nya itu kecepatan linear. Jadi perubahan posisi arahnya yang ini tegak lurus terhadap jari-jari. Kalau omega ya berarti ini ya perubahan sih sudutnya. Gitu. Lanjut, ada percepatan tangensial dan radial. Oke, sebuah titik pada benda berotasi memiliki dua komponen percepatan, linear dan radial. Linear itu yang ini, yang tadi. Kalau percepatan radial itu yang ke dalam nih arahnya, ke pusat ini ya, pusat rotasinya. Percepatan linear atau tangensial itu ya arahnya tangen terhadap lintasan lingkaran, atau ini ya, kayak dia itu nyinggung si ini ya, si lingkarannya, atau bisa juga tegak lurus terhadap jari-jari. Berkaitan dengan perubahan kecepatan linear terhadap waktu. Oke. Kalau percepatan tangensial itu perubahan V terhadap waktu per T. Ini. dV per dt. V-nya itu kan ini ya, V sama dengan omega kali R kan. Jadi ini tuh bisa juga diubah jadi delta WR per delta T. Delta W per delta W lagi, delta omega ya. Delta omega per delta T itu sama aja kayak ini kan tadi. Apa? Alfa. Alfa itu percepatan sudut, delta W per delta T itu percepatan sudutnya. Dikali R. Nah, jadi rumus si percepatan tangensial tuh ini. Alfa kali jari-jari. Kalau percepatan radial itu berbicaranya tentang ini, perubahan arah kecepatan. Jadi nggak ada perubahan besar kecepatannya. Jadi dia itu ngomonginnya arah kecepatan. Kayak misalkan gini aja. Awalnya kan di sini ya. Pas P-nya di sini,
kecepatan si P-nya kan ke sana. Nah, ini tuh awalnya begini, berubah jadi ini. Nah, ini kan ada perubahan arah kan. Perubahan arahnya itu yang ini nih, vektornya yang ini. Nah, percepatan radial itu yang ini, ngomonginnya yang ini. Perubahan kecepatan ini di per waktu gitu. Nah, rumusnya ini V kuadrat per R, atau V itu kan ini omega kali R, jadi omega kali R dikuadratkan dibagi R, jadi W kuadrat R kuadrat per R. R-nya bisa dicoret 1, jadi dapatlah ini W kuadrat dikali R gitu. Lanjut kesetaraan rotasi, hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linear itu V, kecepatan sudut itu omega ya. Kayak ini ada sebuah patang, titik A itu yang di sini, titik B yang di sini. Kita ngebandingin ini ya, kecepatan sudut dulu. Kayak misalkan dia tuh dari sini ke sini waktunya dibutuhkan 1 detik. Kalau omega itu kan perubahan sudut per detik. Kayak misalkan ini 1 detik ya. Titik si A sama titik B itu kan ini ya, sama-sama theta sudutnya. Dalam 1 detik itu dia menempuh sebesar theta. Nah, makanya W-nya itu sama. Kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Kalau ngebandingin V gimana? Ngebandingin kecepatan linearnya. Kayak bisa dari rumus, ini kan WA sama dengan WB, tapi R-nya kan beda ya. Kalau R si A itu lebih gede dibanding jari-jari si B. Nah, jadi VA otomatis lebih gede dari si VB. Atau sebenarnya kelihatan sih, kalau dalam 1 detik itu si A kan bergeraknya ke sini, sejauh ini. Kalau si B kan lebih kecil kan sih. Jadi kecepatannya si A itu lebih cepat gitu, karena dia menempuh lebih jauh juga. Ini untuk gerak rotasi berubah beraturan, yaitu dia punya percepatan sudut atau alfa simbolnya. Percepatan sudut itu tadi apa? Percepatan sudut itu perubahan omega dibagi perubahan waktu. Kayak omeganya kan tadi kita udah sama ya. Berarti apa namanya? Percepatan sudut juga dari si percepatan sudut A sama percepatan sudut si B juga sama, karena W-nya sama, T-nya juga sama-sama 1 detik gitu misalkan dari sini ke sini. Terus kalau untuk percepatan tangensial, berarti perubahan AT, perubahan V per perubahan waktu. Nah, V-nya kan tadi udah ini juga ya. Si VA itu lebih gede dari si VB. Makanya percepatan si T juga, percepatan tangensial juga lebih gede dari percepatan si B. Gitu. Bentar. Ke momen inersia benda tegar. Kayak dari definisinya dulu, inersia itu kan ini ya, kesulitan suatu benda untuk digerakkan. Kalau ditranslasi, besarnya itu sama kayak masanya. Makin gede masanya, makin sulit dia untuk digerakkan. Kalau dirotasi, itu simbolnya I, atau momen inersia. Rumusnya itu summation dari MI RI kuadrat. Kan biar lebih bisa dimengerti pakai contoh aja. Misal ada 2 partikel. Nih, partikelnya sama partikel ini. Dia itu berotasi ke sumbunya yang ini. Berapa inersianya? Misalkan panjang jarak dari sininya 2 meter, jarak ini juga 2 meter. Terus beratnya misalkan aja 4 kg. Yang di sini 3 kg. Oke, berarti I-nya itu M1 R1 dulu. Yang ini 4 kg dikali jaraknya 2 dikuadratkan, ditambah nah M2, M3 dan seterusnya, ini sampai semuanya. Karena ini cuma ada 2 partikel berarti cuma 2. M2-nya yang ini 3 kilo. 3 dikali 2 pangkat 2. 4 dikali 4 tambah 3 kali 4 ya. S 4.
atau 7 kali 4 itu berapa? 28. Untuk satuannya itu dia gak ada ini khusus ya, gak ada nama khusus, kita analisis dimensi aja. Ini rumusnya kan M R kuadrat, berarti satuannya kilogram, R itu meter kuadrat, ya udah gini aja satuannya. Nah kalau benda tegar itu kan titik masanya tahingga gitu ya, banyak banget. Nah karena itu kita pakainya integral, bukan pakai ini lagi, bukan pakai sum ini lagi. Ini yang ini, integral R kuadrat dm. Kayak mungkin yang ini nih masih simpel. Dia itu kayak super tipis gitu ceritanya si bendanya. Jadi inersia itu kan ini ya, integral dari R kuadrat dm. R-nya itu kan konstan semua nih. R-nya itu sebesar R semua. Nggak ada yang lebih kecil dari R atau lebih besar dari R. Berarti karena R-nya konstan, itu kan bisa dikeluarin dari integralnya. Integral dari dm. Integral dari dm itu berapa? Berarti kan ini jumlah dari tiap titik masanya. Ya berarti M kan. Berarti massa si bendanya itu sendiri. Jadi sama dengan R kuadrat dikali M. Ya udah gitu. Jadi inersianya ini. M R kuadrat sama kayak ini. Nah untuk bentuk yang lebih rumit lagi, ya ini rumus-rumusnya. Ini pakai integral juga. Cuma ya itu, kabar buruknya ini harus dihafalin sih. Kalau diturunin panjang banget, ribet banget. Ini ada latihan. Gambar di samping menunjukkan 3 bola kecil yang berputar di sekitar sumbu vertikal. Urutkan ketiga bola tersebut berdasarkan momen inersianya dengan yang terbesar dulu. Oke, berarti cari aja satu-satu. I dari benda satu dulu ya. I1. Oke, aku kasih nama aja nih benda satu, benda satu, benda dua, benda tiga. I1 dulu, berarti M1-nya berapa? 36. Oke, I itu M R kuadrat. M-nya 36, R-nya 1. Berarti 36. I2 itu M-nya berapa? 9. R-nya 2. 2 dipangkatin 2, jadi 4. Atau ini aja ya, 2 pangkat 2 aja terusnya. 9 dikali 4, 36 juga, sama ternyata. I3 itu M-nya 4. Jaraknya 3, pangkat 3, pangkat 2, sorry. 4 dikali 9, 36 juga ternyata. Oke, berarti inersianya di sini sama semua ya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 gitu. Ya lanjut. Teorema sumbu sejajar. Menghitung momen inersia suatu objek terhadap sumbu manapun yang paralel pada benda tersebut. Ya ini persamaannya. Misalkan ada apa ini piringan. Misalkan inersia dari si pusat masanya itu diketahui ya. Inersia pusat massa itu maksudnya di pusat massa si sumbunya, si sumbu rotasinya. Nah untuk I atau inersia di suatu tempat yang paralel terhadap pusat massanya yang awal, rumusnya ini ICM ditambah M D kuadrat. M-nya berarti massa si bendanya, D-nya itu jarak si ini, jarak si apa namanya sumbunya gitu ya. Ini bakal berguna banget sih, soalnya yang kita hafalin tadi itu kan ini ya di pusat massa semua ininya sumbunya. Nah kalau misalkan yang dicarinya ternyata agak sini dikit, nah itu tinggal pakai rumus ini. Berarti tinggal ditambah jaraknya berapa dikuadratin dikali massa si bendanya gitu ya. Si gerak rotasi suatu benda tegar disebabkan oleh suatu gaya, yaitu ya torsi ya. Tapi torsi itu bukan gaya sebenarnya. Torsi itu besaran vektor yang mengukur kemampuan untuk memutar suatu benda. Nah, ada 3 yang ini yang menentukan proses rotasi, yang menentukan besaran torsi juga. Ada besar, arah, sama posisi. Ya kita lihat dari ini, apa namanya? Contoh yang ini, kita ngedorong pintu itu, memutar pintu. Makin gede
gaya yang kita beri, makin gede ngedorong ya, berarti makin gede juga ini akan dia muternya. Berarti bisa ini torsi itu sebanding dengan gayanya. Makin gede gayanya, torsinya juga makin gede, makin muter dia si bendanya, si pintunya kalau di sini. Terus ada, oke ini posisi dulu di sini. Semakin jauh gaya yang diberikan dari poros, pintu semakin mudah ditutup. Ya kalau kita ngedorongnya di sini dibanding di sini, itu kita bakal lebih mudah kalau ngedorongnya di sini. Bakal lebih butuh sedikit tenaga gitu ya. Nah ini bisa ditulis juga kalau torsi itu sebanding dengan R. R itu berarti jarak antara gaya sama pusat rotasinya. Kalau di sini tuh yang ini R. Ini R. Sama arah. Jika gaya yang diberikan sejajar dengan daun pintu atau ke sini misalkan, gayanya ke sini atau gaya ke sini. Itu pintunya kan nggak bakal muter sama sekali ya. Ya makanya arah juga ngaruh ke torsi. Torsi itu akan maksimum kalau arahnya tegak lurus sama si bendanya. Nah ke sini. F-nya tegak lurus dengan si bendanya. Penyebab gerak rotasi adalah torsi. Ya torsi sering disebut juga ini. Penyebab gerak rotasi, satuannya Newton meter. Sebagaimana gaya torsi mematuhi prinsip superposisi. Ya torsi kan tadi vektor ya. Jadi dia bisa pakai penjumlahan vektor. Superposisi itu maksudnya penjumlahan vektor ya sama aja. Ini untuk rumusnya yang tadi. Dia sebanding sama gaya, sebanding juga sama R kan. Makanya rumusnya ini. Tau atau torsi itu sama dengan R dikali F. Ya, tapi F yang dimaksud itu ini ya, yang sejajar, yang tegak lurus, yang tegak lurus dengan bendanya. Yang ke sini. Kalau ada sudut theta, theta itu misalkan antara F dan bendanya, berarti yang dimaksud tuh F-nya yang ini. Atau sin ya. Sin theta F. Nah, kalau di slide ini, sama di kebanyakan buku juga, kebanyakan itu sudut pandangnya melihatnya dari si panjang bendanya dari lengan gayanya. Jadi kan kalau kita biasanya ini ya, F-nya kita ubah jadi yang tegak lurus. Kalau di buku ini, di slide ini, itu L-nya yang diubah. R ini itu dipakainya yang komponen yang tegak lurus terhadap F yang ini. Nah, L ini tuh sin R. Jadi rumus taunya itu F-nya tetap pakai yang ini, tapi R-nya yang diubah, yang tegak lurus terhadap si L. Tapi sama aja ya, itu kayak perbedaan cara melihat aja. Nanti rumusnya sama-sama juga pakai sin theta. Ya gitu. Arah vektor torsi. Torsi merupakan besaran vektor, ya dia punya arah. Arah torsi ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ya torsi itu kan ini ya, cross product dari R sama F. Nah untuk arah si torsinya sendiri, itu kita pakai kaidah tangan kanan. Nih, jari-jari yang melingkar ini, itu sama untuk merepresentasikan si ini, arah rotasinya, si torsinya itu sendiri, itu jempol. Jadi contohnya yang ini, misalkan, arah rotasinya kan ke sini ya. Kayak berarti jari kita tuh ngikutin itunya. Jari yang empatnya ngikutin yang arah rotasinya. Si torsinya itu si jempol, berarti torsinya ke atas gitu. Kalau contohnya yang ini. Ini suka ada miskonsepsi juga kalau torsi itu sama kayak F-nya gitu, sama kayak gayanya. Misalkan ada benda melingkar, gerak muter, dikasih F ke sana, torsinya itu bukan ke sana juga ya, bukan F-nya juga. Ini gampang banget ini sih. Kayak kalau pakai logika ini, misalkan ada F ke sana, berarti torsinya juga ini kan, ke kanan kan. Nah ini kan dua gaya ini sama-sama pengen muterin bendanya ini kan, berlawanan arah jarum jam. Tapi torsinya beda. Kalau dijumlahin nanti kan dikurang ya. Padahal dia sama-sama pengen ini, muterinnya itu arahnya sama gitu. Jadi torsinya itu harusnya sama. Nah kalau di sini contohnya gimana? Torsinya berarti kemana harusnya?
Oke, pakai kaidah tangan kanan. 4 jarinya ngikutin arah melingkarnya, arah rotasinya, berarti ke sini. Torsinya itu ke keluar layar gitu. Kalau di sini F yang ini kan torsinya keluar layar. Yang di sini juga sama kan keluar layar. Jadi kalau dijumlah tuh nanti T ditambah T. Jadi saling ya dijumlah gitu, bukan dikurangi. Gitu. Oke, lanjut. Hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Pada gerak rotasi hanya gaya tangensial yang berkontribusi pada gerak benda. Ini yang tadi ya. Ini kalau ada benda dikasih F ke sini, tapi F yang berkontribusi itu kan yang ini aja, Ft aja. Jadi Ft itu sama dengan M dikali percepatan tangensial. Tangensial ini juga kan. Oke, ini kalau kedua ruas dikali R, jadi Fr sama MAR. Fr itu kan sama aja kayak torque kan. Rumus torsi itu kan tadi F dikali R. M A tangensial dikali R. Oke, ini percepatan tangensial itu sama kayak alfa dikali R. Dipecah, ini T-nya mungkin typo ya. Ini nggak ada T, itu alfa. Terus ada R-nya 2, jadi R kuadrat dikali alfa. MR kuadrat itu kan inersia ya tadi. Jadi torque itu sama dengan inersia kali alfa, percepatan sudut. Ya mungkin sekilas ini kayak setara ya. F itu kesetaraannya sama torsi, massa itu sama inersia di situ. Kalau percepatannya sama kayak alfa, percepatan sudut. Jika terdapat lebih dari satu gaya yang bekerja, kita pakainya ini berarti ya, torque net. Kalau lebih dari satu, kita pakainya ya jumlah dari si torque-nya. Atau di sini kita tulis aja langsung sigma T gitu, total torsinya sama dengan inersia dikali alfa. Oke, lanjut contoh soal. Hitunglah percepatan gerak M1 dan M2, gesekan dan massa tali diabaikan. Momen inersia katrol itu setengah mr kuadrat. Oke, kita bisa langsung aja tinjau si katrolnya pakai rumus yang tadi. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya sebelum itu, ini kan massa 2-nya lebih gede dari massa 1 ya. Kita bisa asumsiin dulu percepatannya itu geraknya kayak gini. Kalau ternyata nanti jawabannya negatif, ya berarti percepatannya kebalikannya gitu ya. Ya itu harus konsisten, jadi kita harus asumsiin dulu percepatannya di awal. Oke, sigma taunya karena asumsinya ke sana berarti ini kan ada dua ya, ada tau 2 sama tau 1 di sini. Tau 1, tau 2. Berarti tau 2 dikurang tau 1 ya, karena kita anggap tau 2-nya lebih gede. T2 kurang tau 1 sama dengan I-nya setengah mr kuadrat. Alfa itu bisa dipecah juga. Percepatan tangensial itu kan tadi alfa kali R, jadi alfanya itu A per R. Itu berarti sama kayak ini ya. Percepatan tangensialnya sama kayak percepatan si massa 1 massa 2. Jadi tulisnya A aja. Ini R-nya bisa coret 1. Oke, lanjut T. T2 itu cuma ada 1. Si tegangan tali. Jadi R dikali T2, tegangan tali 2. Karena ini udah tegak lurus, berarti gak usah pakai sin cos gitu kan lagi ya. Dikurang dari si tahu satunya R dikali tegangan tali 1 sama dengan setengah M RA. Oke. Ini R-nya bisa dicoret. Sisanya T2 min T1 sama dengan setengah MA. Untuk T1 T2-nya harus dianalisis misah lagi. Oke, coba di sini. T1 dulu, yang ini berarti ya. Kita analisis dari sistem yang ini. Dari masa 1. Pakai sigma F sama dengan MA. Karena percepatannya ke atas, kayak ini kan ada 2 gaya kan. Ada T1 yang arahnya ke atas, sama ada W. Karena
asumsi kita percepatannya ke atas, berarti T2 itu, T1 itu kan lebih gede dari si W-nya kan. Jadi nulisnya gitu. T1 dulu. T1 dikurang weight. Weight. Berat tidak, bukan omega tidak. Sama dengan M kali A. Oke, berarti T1 sama dengan MA plus MG ya, berat itu. Oke, lanjut T2. Nanti dimasukin angkanya di akhir aja ya. T2 berarti yang ini. Sigma F sama dengan massa kali A. Karena dia percepatannya ke bawah, berarti beratnya lebih gede. W kurang T2 sama dengan ini ya, M1 gitu. Nah, kalau ini M2 kali A berarti min T2 sama dengan M2 kali A dikurang pindah ruas W-nya MG. Atau dikali negatif dua-duanya jadi MG min MA ya. Ini bisa substitusi langsung aja ke sini. T2 itu jadi MG min MA. MG min MA. Dikurangi T1 yaitu M1A plus M1G. Ini harus adanya. Ini tuh M2 sama dengan setengah. Kalau M di sini tuh M ini ya, M besar aja berarti tulisnya. M si apa? Si katrolnya. M kali A. Oke, ini bisa disederhanakan dulu. Ada M2G min M2A dikurang M1A ditambah M1G sama dengan setengah MA. Oke, karena kita pengen nyari A, ini bisa dikeluarin yang ada A-nya. Oke, gimana ya biar rapi. Jadi A, oh ini aja. Yang ada A-nya ditulis di kiri dulu semua. Min M2A, yang ini. Terus ada min M1A, yang ini pindah ruas juga. Jadi setengah M A sama dengan yang sisanya. Ada min M2G sama min M1G. Oke. Ini kali negatif 1 dulu mungkin ya. Jadi plus semua. Kali negatif 1 kedua ruas. Terus A-nya bisa keluar. Sisanya M2 plus M1 plus setengah M. M gede. Sama dengan itu semua. M2G plus M1G. Atau G-nya bisa keluarin dulu aja. G dalam kurung M2 plus M1. Oke. Udah tuh. Jadi A sama dengan ini semua. G M2 plus M1 dibagi itu semua M2 plus M1 plus setengah M. Nah, tinggal masukin aja angka-angkanya. G-nya karena gak disebutin, berarti dianggap 10 aja. M2-nya itu 3 kilo, M1-nya 2. 3 plus 2. 3 plus 2 lagi, ditambah setengah kali M besarnya berapa? 1 kilo ya, M besarnya. Berarti tambah setengah. 50 per 5,5. Oke, kalkulator aja.
Bentar, kayaknya ada yang salah. Oh ya, ini ada ini ya. eh pas di pas di apa namanya, sub distribusi negatifnya. Jadi min MA ini juga harusnya min kan ya. Min MG, ini salah nih. Ada salah dikit. Ini min M1G, M1G mana? M1G. Berarti di sini tuh harusnya min ya. Di sini juga min. Ya ini salah sih. Jadi 3 dikurang 1, 3 dikurang 2 jadinya 1. Oke, ini tuh 10 per 55. 10 dibagi 5,5 itu sekitar 1,82. Nah itu jawabannya, meter per second kuadrat ya. Oke, lanjut lagi energi kinetik translasi. Translasi itu yang ini ya, yang kemarin kita pelajari energi kinetiknya. Rumusnya itu ini kan, setengah mv kuadrat. Nah, energi kinetik benda itu total energi kinetik setiap titik massa pada benda. Kalau kita ngomonginnya ini benda yang berotasi, nah energi kinetiknya itu ini penjumlahan dari semua titik massanya, setengah mv kuadrat di semuanya. Nah ini v-nya itu kan omega dikali r dikuadratkan jadi omega kuadrat r kuadrat. Terus R kuadrat itu kan ini, M dikali R kuadrat itu kan I kan inersia. Jadi rumus rotasi itu, energi kinetik rotasi itu ini. Setengah inersia dikali omega kuadrat. Jadi ngapalinnya sebenarnya bisa pakai kesetaraan aja ya gampang. Setengah masanya berarti setara dengan inersia, V-nya kecepatannya jadi omega kuadrat. Itu untuk energi kinetik rotasi. Momen inersia kelembaman terhadap perubahan gerak rotasi tergantung pada massa dan distribusi di sekitar sumber rotasi. Ini definisi aja. Inersia yang tadi udah dijelasin juga. Oke, lanjut. Kerja dan energi kinetik gerak rotasi. Oke, teorema usaha energi itu sama persis kayak yang di materi sebelumnya, di materi usaha. Di mana total usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetiknya pakai rumus yang tadi, yang I sama W tadi. Gitu. Terus ini ada usaha juga sama sih. Oke, mungkin biar lebih jelas gini aja ya. Usaha itu kan F kali D kan, yang di bab sebelumnya. F kali D. F-nya ya tulis F. D itu berarti D-nya yang ini. Ini D. Alias kalau yang tadi itu S ya. S itu panjang ini kan sama aja kayak apa? Yang tadi loh. S per R. Berarti S-nya atau D-nya sama aja. Itu theta dikali R. Nah, F dikali R itu kan tau kan. Torsi dikali theta. Makanya W usaha itu sama dengan tau dikali perubahan theta-nya, perubahan sudutnya. Terus ada daya juga sama persis. Daya itu perubahan usaha, ya berarti ini perubahan usaha per waktu. Perubahan usahanya pakai rumus yang ini, tau kali delta T. Delta theta maksudnya. Delta theta dibagi delta T itu kan omega, jadi bisa ditulis juga tau dikali omega. Ya ini gampang pakai ini sih, pakai kesetaraan aja buat ngapalinnya. Oh, udah ternyata. Ya, kehilangan satu slide. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan terakhir, semangat belajarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.